Farhan, boleh saya lihat HP kamu? Buat apa pak? Ini kan privasi saya. Saya juga nggak main HP kok pak. Cuma dengerin musik doang, emangnya salah? Saya hanya ingin melihat HP kamu, bukan untuk melihat privasi kamu. Kalau bapak nggak mau melihat privasi saya yang ada di HP ini, terus buat apa bapak pinjam HP saya? HP bapak lobet. Kamu tidak perlu tahu, cepat berikan HP kamu. Kenapa saya harus memberikan HP saya pak? Kalau bapak tidak memberitahu tujuan bapak pinjam HP saya nggak akan kasih HP saya. Kamu jangan bikin saya marah ya Farhan. Selama beberapa hari ini saya mencoba untuk tidak memarahi kamu ketika kamu main HP di dalam kelas. Lucu banget sih, ya ampun ada yang makhluk selucu ini. Farhan, Bu Hana lagi ngejelasin, kamu jangan main HP terus, nanti ketahuan loh. Udah dong main HP-nya, taruh dulu. Nggak bakal ketahuan, tenang aja. Kita kan duduk paling belakang. Aku juga kan main HP-nya di bawah meja. Tapi tetap aja, Bu Hana pasti tahu. Kamu tahu sendiri kan, telinganya Bu Hana itu tajam banget. Udah deh, gak usah cerewet. Kalau berisik nanti Bu Hana malah denger. Kamu jangan ganggu, perhatiin aja tuh apa yang Bu Hana bilang. Farhan, Salsa, kenapa kalian tidak mendengarkan saya? Kalian merasa sudah pintar? Maaf bu, kita gak bermaksud seperti itu kok bu. Kita itu lagi diskusi, iya kan Sal? Iya Bu, lagi diskusi. Makanya tadi agak berisik, maaf ya Bu. Apa yang kalian diskusikan? Kenapa tidak setelah jam pelajaran saya saja? Kalau saya sedang menerangkan, apa tidak bisa kalian mendengarkan saja? Iya Bu, maaf kami salah. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Farhan, kamu tidak sedang bermain ponsel kan? Enggak kok bu, kan tadi saya bilang kalau saya dan Salsa hanya sedang diskusi saja. Mana mungkin saya main HP. Kamu kan emang suka main HP kalau di kelas. Ingat ya, kalau sampai saya lihat kamu main HP di jam pelajaran, akan saya sita HP kamu selama 1 semester. Paham? Paham bu. Bagus, kalau gitu kita lanjutkan pelajarannya. Semuanya tolong perhatikan ke depan. Tidak ada yang mengobrol dan tidak ada yang bermain ponsel. Tuh kan aku bilang juga apa, kita jadi dimarahin kan. Udah nggak usah main HP terus. Iya. Oi, jangan main HP terus. Itu Pak Satrio lagi ngejelasin. Nanti dimarahin loh. Tadi pagi aja lu udah dimarahin sama Bu Hana. Jangan sampai kalian kedengeran sama Pak Satrio. Alah, tenang aja. Dia nggak bakalan tahu kok. Lagian kan kita di baris bagian paling belakang. Nggak bakal kelihatan. Lo kayak nggak tahu aja Pak Satrio. Dia itu matanya tajam. Pasti dia ngeliatin lu lah. Udah HP-nya disimpan aja dulu. Lu nggak bakalan meninggal cuman gara-gara nggak mainin HP. Ah, berisik banget sih lu. Kalau ada yang tidak mendengarkan penjelasan saya, silakan pergi dari lapangan ini. Saya tidak ingin ada siswa yang tidak serius di pelajaran saya kali ini. Baiklah, untuk pemanasan kita lari keliling lapangan dulu. Setelah itu istirahat 15 menit, baru kita akan memulai olahraganya. Silakan keliling lapangan. Sumpah ya, kalau kayak gini caranya belum juga olahraga udah kecapean duluan. Nggak tahu aja tuh lapangan gede banget, kaki aku aja udah sakit duluan. Alah, itu memang lo nya aja yang nggak pernah olahraga. Makanya olahraga dong. Masa cuma keliling lapangan doang capek sih? Cupu loh. Enak aja, jangan suka ngeledek orang ya. Kamu juga tadi aku lihat ngos-ngosan. Han, bisa nggak sih jangan main HP terus? Dari tadi main HP terus, kita lagi olahraga. Ya bentar, lagi seru nih. Gamenya belum selesai, nanti tunggu selesai dulu. Lan, lo tahu nggak dari tadi Pak Satrio ngeliatin lo terus? Jangan sampai dia kehilangan kesabarannya terus nyita HP lo ya. Nggak bakalan, tenang aja. Pak Satrio itu nggak segalak Bu Hana. Dia pasti nggak bakalan sita HP gue kok. Kata siapa saya nggak bisa sita HP kamu? Pak Satrio, maaf Pak, saya nggak bermaksud ngomong kayak gitu. Farhan, kamu dari tadi bukannya fokus ke pelajaran, tapi malah fokus main HP. Saya tahu ya, guru-guru sudah memperingatkan kamu, tapi kenapa kamu tidak mendengarnya? Maaf Pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tolong jangan sita HP saya, nanti saya dimarahin sama orang tua saya. Itu urusan kamu. HP ini saya sita sampai jam pelajaran selesai. Kamu bisa ambil HP ini setelah pulang sekolah. Ah, kenapa jadi disita sih? Ini gara-gara kalian ya? Kenapa sih kalian tuh cerewet terus? Ketahuan kan? Lah, kenapa jadi marah sama kita? Sebagai teman kan kita cuma mau mengingatkan aja. Udah, gak usah didengerin. Dia orangnya emang kayak gitu. Kalau lagi sial sukanya emang nyalahin orang aja. Saya itu udah nggak tahu harus gimana caranya menasehati Farhan. Hampir setiap bulan saya dipanggil ke ruang BK cuma buat menyelesaikan masalah dia yang selalu main HP di kelas. Maaf Bu Ijah, kalau boleh tahu alasan kenapa Farhan bisa kecanduan HP itu karena apa? Kalau itu saya nggak tahu Mbak Koko. Cuma kalau di rumah saya sering melihat dia main game. Mungkin karena itu. Padahal waktu itu saya dan dia sudah bikin perjanjian. Kalau sampai dia main HP lagi di dalam kelas, HP-nya mau saya ambil. Terus gimana? Apa sudah Ibu Ijah lakukan? Sudah saya lakukan, tapi percuma. Farhan tahu di mana saya menyembunyikan HP-nya. Terus dia ambil HP-nya. Saya nggak tahu lagi gimana caranya nasehatin dia. Yang sabar ya Bu, Farhan itu kan masih remaja. Mungkin dia memang lagi senang-senangnya buat main game. Cuma kalau dia sudah bosan pasti bakal berhenti sendiri. Iya, saya tahu. Tapi dia bosannya kapan? Sekarang malah lebih parah.
Han, itu bukannya ibu lo ya? Ngapain dia di situ? Paling lagi ngegosip sambil melebih-lebihkan cerita tentang gua. Ibu lagi ngapain sih? Ibu tadi mau ke warung, terus gak sengaja ketemu sama Mbak Koko di sini, makanya ngobrol sebentar. Ayo pulang. Iya, ini juga mau pulang. Mbak Koko, saya duluan ya. Iya Bu Ija, jangan suka main HP di kelas, kasihan ibu kamu. Tiap bulan harus ke ruang BK, belajar yang benar, jangan bikin malu. Apaan sih? Gak usah ikut campur ya. Jangan ngomong kayak gitu sama orang yang lebih tua. Kualat lo nanti. Maaf ya Mbak Koko, anak saya kalau punya mulut emang gak ada remnya. Ayo pulang. Ya ampun, anak zaman sekarang makin gak ada sopan santunnya ya. Kamu jangan ikut-ikutan kayak Farhan ya. Lah, kok jadi saya? Ya jelas dah, kamu kan temannya Farhan, jadi pasti satu circle. Ingat, adab itu nomor 1. Udahlah Bu, jangan marah-marah terus, nanti cepet tua loh. Gimana ibu gak marah sama kamu? Kamu selalu berbuat ulah, Farhan. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu bikin ibu selalu dipanggil ke sekolah? Aku kan udah minta maaf Bu, kenapa masih dibahas sih? Toh aku juga nggak dihukum atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. HP aku cuma disita sehari dan dibalikin lagi. Jangan menganggap sepele hal ini, Farhan. Apa yang kamu lakukan sekarang bisa berdampak buruk bagi pendidikan kamu. Kamu seharusnya fokus buat belajar, tapi yang kamu lakukan apa? Kamu malah sibuk main HP. Bahkan kamu aja gak ngedengerin guru ngejelasin. Mau jadi apa kamu? Aku cuma bosen di kelas Bu, pelajaran di kelas tuh cuma gitu-gitu doang, bikin ngantuk. Guru cuma jelasin apa yang ada di buku. Ya kan memang itu tugas mereka seperti itu, Farhan. Tapi kalau cuma jelasinnya di buku, kita bisa langsung baca aja Bu. Buat apa dijelasin? Dan satu lagi, banyak tuh guru yang cuma nyuruh kita ngerangkum yang ada di buku. Setelah itu mereka pergi gitu aja tanpa menjelaskan apapun. Sekolah kayak gitu kan bikin bosen Bu. Farhan, setiap guru punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Seharusnya kamu bisa memahami itu. Kenapa harus siswa yang memahami guru? Seharusnya mereka itu tahu kalau jadi guru ya berarti harusnya untuk memberikan ilmu, bukan asal-asalan kayak gitu. Udahlah Bu, aku capek. Kita belum selesai bicara, Farhan. Astagfirullah, anak itu kenapa semakin hari dia semakin nakal. Aku nggak tahu lagi harus kayak gimana. Kenapa Bu? Berantem lagi sama Farhan? Ya gitulah, lihat aja sendiri tuh adik kamu kayak gimana. Susah banget diaturnya. Ibu yang sabar ya, jangan emosi kayak gini. Nanti darah tinggi ibu kambuh. Soal Farhan biar aku aja yang urus. Kamu tolong nasehatin adik kamu itu ya. Ibu udah nggak tahu lagi gimana caranya buat nasehatin dia. Iya Bu, sekarang ibu istirahat aja ya. Aku tahu ibu pasti capek, biar aku yang ngomong sama Farhan. Ya udah kalau gitu ibu istirahat dulu ya. Kepala ibu udah pusing banget. Aku harus ngomong sama Farhan. Dia nggak bisa seenaknya kayak gini terus. Di sekolah dimarahin, di rumah juga dimarahin. Kenapa sih nggak bisa sehari aja nggak dimarahin? Pusing lama-lama kalau yang terjadi kayak gini terus. Kalau nggak mau dimarahin ya jangan nakal. Kak Sekar, kalau mau marahin aku mending nanti aja. Hari ini aku udah muak dimarahin terus. Besok aja marahinnya ya. Aku udah nggak punya tenaga lagi. Kakak nggak bakal marahin kamu kok, Farhan. Boleh nggak kakak nanya sesuatu sama kamu? Kenapa Kak? Apa alasan kamu selalu main HP di kelas selain alasan yang kamu kasih ke ibu? Sebenarnya aku nggak tahu alasan yang sebenarnya itu apa. Aku cuma nggak suka aja sama situasi di sekolah. Sekolah itu terlalu berisik Kak. Aku cuma mengalihkannya ke HP. Tapi kalau jam pelajaran dimulai bukannya kelas sepi ya? Siswa yang lain pasti memperhatikan guru kan? Gak mungkin dong berisik. Pikiran aku yang berisik Kak. Aku susah buat menemukan ketenangan. Dan satu-satunya cara biar aku merasa tenang ya dengan main HP. Maaf ya Kak, aku bikin ibu susah. Sebenarnya aku juga nggak mau kayak gini. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa. Iya, kakak ngerti perasaan kamu. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Mungkin kamu bisa belajar sambil mendengarkan musik. Maksudnya Kak? Iya, coba aja deh belajar sambil dengerin musik. Tapi kamu bisa pakai earphone atau headset biar teman-teman kamu yang ada di kelas nggak keganggu. Mungkin itu salah satu cara biar kamu bisa belajar dan pikiran kamu juga tenang. Makasih ya Kak, udah ngasih sarannya. Nanti aku coba. Makanya kalau ada apa-apa tuh bilang. Apapun yang kamu rasain atau kamu alami jangan dipendam sendiri. Kamu kan punya kakak. Bilang aja sama kakak. Kakak pasti bakal dengerin kamu. Sekali lagi makasih ya Kak. Aku beruntung punya kakak kayak Kak Sekar. Kalau kamu beruntung, makanya jangan nakal terus. Udah ya, kamu istirahat. Tapi jangan lupa ganti baju dulu. Kakak mau masak buat makan malam. Nanti kalau udah selesai, kakak panggil. Sekali lagi makasih ya Kak. Saya udah nggak tahu lagi harus kayak gimana Pak Arman. Farhan itu kalau di dalam kelas selalu aja main HP. Dia nggak pernah fokus memperhatikan pelajaran. Sebenarnya saya juga sudah memperhatikan Farhan beberapa hari ini. Kayaknya kita harus mencari tahu apa alasan kenapa dia main HP terus.
Ya karena main game lah pak, apalagi anak zaman sekarang kan hobinya emang main game. Kalau udah kecanduan ya pasti nggak bakal bisa lepas. Apalagi coba alasannya. Tapi saya setuju sama Pak Arman, kenapa kita nggak cari tahu dulu aja? Setiap anak kan pasti punya masalahnya masing-masing. Yang saya takutkan dia punya masalah di rumahnya. Benar itu, kita kan nggak ada yang tahu apa yang dialami anak-anak di rumah. Siapa tahu aja kenakalan dia di sekolah ada pengalihannya, apa yang dia rasakan ketika di rumah. Tapi Pak Arhan itu kasusnya berbeda. Dia emang cuma pengen main game aja kan. Tapi kita nggak ada yang tahu Pak. Kita jangan langsung ngejudge anak seperti itu. Kenakalan anak di sekolah pasti ada pengaruhnya dari rumah. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan seperti itu. Saya akan mencari tahu apa alasannya Farhan selalu memainkan HP-nya di dalam kelas. Farhan, dari tadi Pak Arman ngeliatin kamu terus. Mending kamu copot deh handsetnya. Gak sopan tahu kayak gitu. Emangnya kenapa sih? Yang penting kan gak main HP. Orang cuma didengerin musik doang. Iya, aku tahu kamu emang gak main HP. Tapi dengan cara kamu pakai handset kayak gitu, aku rasa kamu gak sopan. Apanya yang gak sopan? Peraturan di sekolah ini aja yang gak jelas. Setiap anak boleh dong mencari caranya sendiri buat belajar. Iya aku tahu. Tapi nggak di dalam kelas juga. Kita kan lagi belajar. Iya aku tahu kita emang lagi belajar. Yang bilang kita lagi di bengkel siapa? Aku cuma pengen belajar dengan tenang pakai caraku sendiri. Farhan, boleh saya lihat HP kamu? Buat apa pak? Ini kan privasi saya. Saya juga nggak main HP kok pak. Cuma dengerin musik doang. Emangnya salah? Saya hanya ingin melihat HP kamu, bukan untuk melihat privasi kamu. Kalau bapak nggak mau melihat privasi saya yang ada di HP ini, terus buat apa bapak pinjam HP saya? HP bapak lobet. Kamu tidak perlu tahu. Cepat berikan HP kamu. Kenapa saya harus memberikan HP saya pak? Kalau bapak tidak memberitahu tujuan bapak pinjam HP saya nggak akan kasih HP saya. Kamu jangan bikin saya marah ya Farhan. Selama beberapa hari ini saya mencoba untuk tidak memarahi kamu ketika kamu main HP di dalam kelas. Bapak jangan sembarangan ngambil HP saya ya. Apa ini? Siapa sosok hitam ini? Siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti saya? Aku ada karena kamu yang selalu memainkan ponselmu. Kamu bahkan tidak memperhatikan pelajaran. Farhan, mungkin ini adalah hukuman untuk kamu. Tolong saya pak, saya nggak mau dia ada di samping saya. Serius, itu yang terjadi. Ih, kok serem banget ya. Tapi penasaran juga sih sama sosok hitam itu. Sayang banget aku nggak sekelas sama kalian. Lebih baik jangan deh, soalnya serem banget. bener apa yang Ricky bilang. Pokoknya itu tuh serem banget. Tiba-tiba ada sosok hitam itu muncul dari HP-nya Farhan, terus ngikutin kemanapun yang Farhan pergi. Kalau dipikir-pikir kasihan juga ya Farhan. Dia jadi terganggu sama sosok hitam itu. Udah jelas, aku aja sampai pindah tempat duduk. Pokoknya nggak ada satupun siswa yang mau deket sama Farhan. Mereka semua takut sama sosok hitam yang di dekat dia. Bisa nggak sih lu nggak usah ngikutin gue terus, lu bikin gue keganggu. Aku tidak akan berhenti mengganggu kamu. Aku adalah bentuk dari hukuman kamu. Itu dia sosok hitamnya. Jadi itu sosok hitamnya. Bener yang kamu bilang. Ternyata seseram itu ya. Tolong jangan takut dengan sosok hitam ini. Aku masih teman kalian kan? Kita emang masih teman lu Han. Tapi untuk saat ini mending lu jangan dekat-dekat sama kita dulu deh. Kita takut sosok hitam itu malah membahayakan kita. Aku setuju sama apa yang diomongin Ricky. Untuk saat ini kamu jangan deket-deket sama kita dulu deh. Ini semua gara-gara kamu. Semua teman-teman aku jadi meninggalkan aku. Hahaha, itulah yang saya inginkan. Harus dengan cara apa lagi agar makhluk hitam ini bisa pergi? Aku benar-benar kehilangan akal. Gara-gara sosok hitam ini semua orang jadi ngejauhin aku. Tidak ada yang mau menemani aku. Apa aku harus menghancurkan HP ini agar makhluk hitam ini bisa pergi? Hahaha, kamu tidak akan pernah bisa mengusir aku. Diam kamu. Aku tidak berbicara dengan kamu. Kenapa kamu tidak pergi dari sini? Sudah cukup kamu membuat aku kehilangan teman-teman. Semua orang jadi menjauhi aku. Bukan itu yang saya harapkan. Tapi ada hal yang harus kamu sesali. Apa? Apa yang harus aku sesali? Itulah yang harus kamu cari. Farhan, apa ibu boleh memberikan saran? Saran apa bu? Jika itu bisa membuat sosok hitam ini pergi, maka aku tidak akan keberatan mendengarkan saran dari ibu. Sebaiknya kamu minta maaf kepada guru-guru kamu. Mereka sudah dibuat repot sama kamu. Selama ini kamu tidak menghargai mereka. Kamu selalu bermain HP ketika guru mengajar. Itu tidak baik. Itu sangat tidak sopan. Ibu benar, seharusnya aku minta maaf sama guru-guru. Kalau aku sudah berbuat tidak sopan, aku akan minta maaf bu. Syukurlah, ibu senang mendengarnya. Tolong doakan aku ya bu. Semoga sosok hitam ini segera pergi dari hidup aku. Ibu selalu mendoakan kamu. Bu, Pak, saya mohon maaf atas perlakuan saya selama ini. Saya sudah berbuat tidak sopan dengan bermain HP ketika jam pelajaran. Saya benar-benar menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Terima kasih sudah menyesali perbuatan kamu, Farhan. Ibu menerima itikat baik kamu. Jangan pernah kamu ulangi lagi ya. Iya Bu Hana, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya benar-benar menyesal. Farhan, kalau kamu memang kesulitan dalam belajar, seharusnya kamu bilang sama kita sebagai guru. Kita memiliki banyak keterbatasan dalam mengajar. Oleh sebab itu, mohon bantuannya dengan mengatakan apa kesulitan kamu selama belajar. Iya Pak Arman, maaf sudah membuat kalian semua kesulitan. Saya memang memiliki kesulitan dalam belajar, tapi saya malah diam saja dan berbuat seenaknya. Maafkan saya Pak. Tidak ada salahnya jika kamu memang suka bermain game Farhan, tapi semua ada waktunya. Kamu harus tahu kapan harus bermain game, kapan harus belajar. Iya Pak Satrio, sekali lagi saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan memulainya lagi. Saya akan lebih fokus dalam belajar. Farhan, sosok hitam yang ada di samping kamu sudah menghilang. Iya Bu, sosok hitam itu sudah pergi. Syukurlah. Kamu diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki sikap kamu. Jangan sia-siakan itu ya Farhan. Gue seneng deh lo bisa kembali seperti semula. Dan yang pasti sosok hitam itu nggak ada lagi. Bukan cuma itu aja, sekarang kamu juga udah jarang main HP. Iya, gue udah gak mau main HP lagi di kelas. Bener-bener kapok sama sosok hitam itu. Dia itu gangguin gue terus sampai gak bisa tidur. Dan yang lebih parahnya lagi, orang-orang ngejauhin gue gara-gara sosok hitam itu. Nah gitu dong, makanya kalau dinasehatin sama teman itu didengerin. Kalau udah kayak gini kan baru nyesel. Iya sorry, gue gak dengerin nasihat kalian. Seharusnya dari awal gue dengerin. Oh iya, lo kan susah fokus nih kalau lagi belajar. Dan lo harus dengerin musik kalau lagi belajar. Kalau lo gak pakai HP terus pakai apa? Gue masih belum tahu harus pakai apa, tapi gak masalah lah, udah banyak cara buat ngedengerin musik. Terlepas dari itu, sekarang kamu jadi lebih banyak belajar. Kayaknya nanti yang bakalan juara 1 bukan Ricky lagi deh, tapi Farhan. Oh tidak bisa, si Farhan gak akan pernah bisa ngalahin gua. Ya kita lihat aja nanti. Syukur deh, sekarang Farhan bisa mengatasi masalahnya. Dia nggak pernah main HP ketika sedang belajar. Cie, sekarang serius banget belajarnya. Nggak main HP lagi nih. Shh, jangan berisik, nanti Bu Hana denger. Bisa dimarahin kita. Belajar itu harus serius, jangan main HP terus. Heh, itu kata-kata aku ya. Mentang-mentang udah nggak main HP lagi. Ternyata bener ya, kalau kita lagi punya masalah lebih baik cerita aja. Dengan begitu kita bisa dapat solusi. Sebenarnya nggak setiap masalah kita ceritain ke orang dan langsung dapat solusi. Tapi seenggaknya itu nggak akan terlalu membebani kita. Mulai sekarang jangan terlalu fokus ke HP ya. Siap bos, tenang aja. Sekarang aku kalau pakai HP cuma buat kepentingan aja. Kalau nggak terlalu penting nggak akan aku sentuh HP-nya. Awas aja kalau kamu kecanduan HP lagi. Paling nanti sosok hitam itu bakalan muncul lagi. Semoga aja enggak.